Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak di pembelajaran IPA. Kali ini kita masuk ke bab 3 mengenai structure of plant, struktur dari tumbuhan. Oke, ada beberapa kata kunci atau keywords yang harus anak-anak pahami di bab ini. Yang pertama mengenai root ya atau akar, kemudian stem, batang, kemudian leaf, daun, flower, bunga, seed, biji, monocot atau tumbuhan monokotil, and dicot atau tumbuhan dikotil. Nanti di bab ini kita akan belajar mengenai struktur dari tumbuhan, dilihat dari bagian luarnya maupun dari bagian dalamnya. Types of plant, jenis dari tumbuhan. Oke, materi tentang tumbuhan atau kingdom plantae itu sudah anak-anak pelajari di kelas 7 ya. Jadi anak-anak harus sudah tahu ternyata tumbuhan itu banyak sekali jenisnya. Ada tumbuhan berpembuluh, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji. Tumbuhan bijinya ada dua, ada tumbuhan biji monokotil, ada tumbuhan biji dikotil. Kemudian ada tumbuhan biji terbuka, ada tumbuhan biji tertutup. Jadi banyak sekali jenis tumbuhan. Nah, yang akan kita pelajari sekarang adalah struktur tumbuhan secara umum, terutama yang ada pada tumbuhan biji, karena itu yang paling gampang untuk diamati ya. Oke, ini ada berbagai jenis tumbuhan, mau itu bunga, tanaman pisang, kemudian tanaman padi, kemudian ada lengkuas dan lain sebagainya. Ini adalah kerajaan dari tumbuhan. Jadi banyak sekali ya spesies dari tumbuhan ini. Plant organs atau organ-organ yang ada pada tumbuhan. Nah, organ pada tumbuhan itu berbeda ya, seperti pada hewan dan manusia. Jadi tumbuhan punya ciri khas sendiri yang ada pada organnya. Yang pertama ada root, stem, fruit, leaf, dan flower. Organ pada tumbuhan itu ada dua kelompoknya. Yang pertama itu ada vegetative organs atau organ vegetatif. Ini adalah organ yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang ada pada tumbuhan. Contohnya ada akar, batang, daun. Jadi untuk root, stem, and leaf itu termasuk ke dalam vegetative organs. Ya, kemudian yang kedua itu ada generative organs atau organ-organ generatif. Nah, organ ini digunakan untuk perkembangbiakan yang ada pada tumbuhan. Kayak contohnya itu adalah biji, buah, dan bunga. Nah, ini adalah contoh tumbuhan yang lengkap. Mulai dari akar, batang, daun, biji, bunga, semuanya ada. Ya. Nah, bahasa pertama mengenai root atau akar, kita lihat ciri dari akar itu seperti apa. Oke, dia ada di bawah permukaan tanah. Hampir kebanyakan akar itu di permukaan tanah. Ada ya akar yang di atas permukaan tanah, tapi fungsinya lain. Kemudian tidak berbuku-buku, jadi tidak ada ruas-ruasnya ya. Kalau beda seperti batang. Oke, kemudian dia tumbuh ke pusat bumi. Ya, ini sudah kita pelajari di gerak pada tumbuhan. Kemudian warnanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Ini kita lihat ya contoh dari akar. Jadi dia warnanya putih kekuning-kuningan. Kebanyakan akar seperti itu ya. Kemudian bentuknya runcing, jadi semakin bawah itu semakin meruncing. Nah, sekarang fungsi dari akar, function of the root. Ya, untuk menambatkan tubuh tumbuhan supaya tidak goyang ya. Dia ditambatkan ke tanah, jadi dia bisa berdiri kuat. Itu adalah fungsi dari akar. Menyerap air dan mineral dalam tanah sebagai makanan ya pada tumbuhan. Kemudian dia menyimpan cadangan makanan, terutama pada tumbuhan singkong, bengkuang, wortel, dan lobak. Jadi kalau anak-anak makan singkong, bengkuang, wortel, dan lobak, ternyata yang dimakan itu adalah bagian akarnya. Nah, jadi ini adalah bagian akar yang bisa dimakan ya. Oke, kemudian untuk menyerap oksigen ini ada pada tumbuhan bakau. Jenis dari akar itu ada monokotil, ada dikotil. Nah, ini contoh dari akar monokotil. Dia bentuknya serabut ya, tidak bercabang. Kemudian ada dikotil. Akar dikotil ini contohnya itu akarnya bercabang. Ya, jadi anak-anak perhatikan bentuknya sudah berbeda, kelihatan jelas ya seperti apa antara akar monokotil dengan akar dikotil. Kemudian yang berikutnya adalah stem atau batang. Oke, kita lihat ciri dari batang. Bentuknya seperti silinder, terutama pada batang dikotil ya. Memiliki ruas atau internodus yang dibatasi oleh nodus atau buku-buku. Nah, ini biasanya pada tumbuhan kayu. Jadi dia ada ruasnya, ada batas-batasnya. Oke, kita lihat fungsi dari batang. Menyokong bagian tubuhan di atas tanah. Jadi supaya bisa berdiri dengan sempurna, maka harus ada penyokongnya. Jadi digunakanlah batang. Oke, sebagai jalan pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Oke, jadi air yang diserap oleh akar itu akan berjalan menuju daun melewati batang. Ya, kemudian sebagai jalan pengangkut makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi kalau air dan mineral sudah sampai dari akar ke daun, nanti di daun terjadi proses fotosintesis, maka akan dihasilkan makanan. Nah, makanan itu harus diedarkan ke seluruh tubuh. Nanti jalan pengangkutnya itu melalui batang.
Ya. Oke, kemudian sebagai penyimpan cadangan makanan, ternyata ada juga batang yang bisa dimakan. Contohnya itu adalah kentang dan kunyit. Jadi kalau anak-anak makan kentang dan kunyit, ini adalah bagian batangnya, ya. Oke, kemudian sama seperti akar, pembagian pada batang itu juga ada batang monokotil, batang dikotil. Nah, pada batang monokotil dia beruas-ruas atau berbuku-buku. Jadi ada batasnya, ada ruasnya, ya. Jadi disebutnya sebagai bambu. Oke, kemudian kalau dikotil dia bentuknya silinder ya, seperti kayu dan ada cabangnya. Kemudian berikutnya daun. Nah, ini adalah part of leaf, bagian dari daun. Jadi ada tangkai daun, pelepah daun, tulang daun, dan ada helai daun. Nah, apa sih fungsi dari daun? Nah, dia sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida sebagai bahan fotosintesis. Ya, jadi karbon dioksida dihasilkan oleh manusia, nanti diserap oleh daun. Nanti tumbuhan menghasilkan oksigen diserap oleh manusia. Jadi itu keuntungan ya, timbal balik antara manusia dengan tumbuhan. Oke, kemudian dia mengatur penguapan dan pernafasan yang ada pada tumbuhan. Kelompok dari daun ya, sama ada daun monokotil, ada daun dikotil. Ini daun monokotil contohnya pada tanaman jagung ya. Jadi daunnya dia melengkung, tulang daunnya sejajar, tidak ada cabang-cabangnya. Oke, sementara untuk daun dikotil contohnya pada tanaman mangga. Nah, ini lihat ya, bentuk tulang daunnya dia menyirip seperti ikan. Oke, silahkan anak-anak lihat perbedaannya antara daun monokotil dengan daun dikotil. Dilihat dari tulang daunnya ya. Itu yang paling mudah untuk diamati. Kemudian flower ya, bunga. Part of flower, bagian dari bunga. Ini adalah contoh bunga yang lengkap dan sempurna. Mulai dari tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, kelopak, mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik. Ini adalah contoh bunga yang lengkap ya anggotanya. Oke, fungsi dari bunga dia sebagai alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Kemudian warna bunga cenderung menarik ya, warna-warni berfungsi untuk menarik serangga akan dapat membantu proses penyerbukan. Karena ada proses penyerbukan pada bunga yang harus dibantu oleh serangga ya. Oke, kemudian tipe dari bunga. Types of flower. Berdasarkan bagiannya itu ada bunga lengkap, yaitu bunga yang memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Kemudian ada bunga yang tidak lengkap, itu adalah bunga yang salah satu bagiannya tidak ada. Jadi misalkan tidak ada kelopaknya, tidak ada putiknya, tidak ada benang sarinya. Berikutnya bunga berdasarkan alat kelaminnya. Itu ada bunga sempurna, adalah bunga yang memiliki putik dan benang sari. Jadi dia memiliki alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Kemudian bunga jantan, bunga yang hanya memiliki benang sari, berarti dia tidak memiliki kepala putik. Dan ada bunga betina, yaitu bunga yang hanya memiliki putik, tidak memiliki benang sari. Silahkan nanti anak-anak amati ya bunga yang ada di halaman rumahnya, termasuk ke dalam bunga apa. Apakah bunga lengkap, tidak lengkap, bunga sempurna, bunga jantan, atau bunga betina ya. Supaya tahu contohnya seperti apa. Oke, kemudian berikutnya seed ya atau biji, ada banyak sekali jenis biji. Nah, ini adalah contoh biji berkeping dua atau biji dikotil. Kita lihat ada bagian dari biji, ada kulit biji, inti biji, ada tali pusar. Ini tali pusar ini nanti akan berkembang sebagai tumbuhan berikutnya ya. Oke, fungsi dari biji itu adalah sebagai alat reproduksi generatif pada tumbuhan, sama seperti pada bunga ya. Nah, ini adalah contoh dari biji monokotil dan dikotil. Nah, monokotil itu contoh bijinya adalah biji jagung. Karena dia berkeping satu, tidak terbelah, tidak ada belahannya gitu ya. Nah, jadi hanya ada satu keping, maka disebut sebagai biji monokotil. Dikotil contohnya sudah Ibu tunjukkan sebelumnya, itu adalah pada tanaman kacang ya. Dia berkeping dua, karena keping bijinya ada dua, maka disebut sebagai tanaman dikotil. Oke, silahkan anak-anak nanti bisa identifikasi tanaman yang ada di rumahnya ya, apakah termasuk ke dalam monokotil atau dikotil. Bisa diamati dari akarnya, batangnya, daunnya, bunganya, atau bijinya. Oke, nah segitu dulu anak-anak untuk pertemuan kali ini mengenai struktur pada tumbuhan. Kita akan lanjutkan subtopik berikutnya di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa setelah ini silahkan dikerjakan LKPD-nya, nanti akan kita bahas melalui Gimit. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.